Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Roni Yuel dan biasa ditemani anak saya Belinda. Shalom. Saudara, seperti biasa setiap tahun kita akan bertemu dengan hari raya keagamaan ya. Ada Lebaran, Idul Fitri gitu ya, ada Imlek. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai Imlek ya. Apakah orang-orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu masih dapat merayakan Imlek? Nah, ini pertanyaannya sebaiknya kita mulai cari tahu dulu, Imlek itu apa sih? Nah, Imlek itu sebenarnya adalah perayaan tahun baru ya bangsa Tionghoa, ya orang Cina. Sama seperti tahun baru Masehi. Ya. Gitu. Jadi itu adalah perayaan pergantian tahun. Nah, bagaimana mereka merayakannya? Ya tentu saja mereka kan merayakan berdasarkan adat budaya dan di latar belakangnya juga mungkin dengan agama yang mereka anut di sana atau kepercayaan yang mereka anut, kan begitu. Kalau misalkan tahun baru Masehi, orang-orang Kristen datang ke gereja beribadah begitu ya. Nah, kalau mereka mungkin datang ke kelenteng ya atau kemana gitu kan, ke tempat-tempat ibadah mereka dan merayakannya di sana. Nah, bagaimana orang Kristen itu? Ya, orang-orang yang sudah percaya Yesus, apakah mereka masih dapat turut bersama-sama merayakan Imlek? Jawabannya tentu saja dapat ya. Gitu. Karena perayaan pergantian tahun itu tidak ada masalah. Orang Kristen itu atau ajaran Kristen, ajaran Yesus Kristus itu tidak membatasi kita sejauh, ya ini kita mesti garis bawahi juga, sejauh tidak berkenaan atau tidak bersentuhan dengan suatu ritual. Nah, ini penting, ya kan? Suatu ritual. Jadi kalau kita sedang punya keluarga begitu ya, yang merayakan Imlek, kita datangi aja enggak masalah, ya kan? Lalu bagaimana pertanyaan dengan makan minumnya kan? Barangkali mungkin ya bukan rahasia lagi, makanan-makanan itu mungkin sebelumnya disembayangkan gitu kan? Ya, bagaimana kepercayaan mereka. Ya, kita kalau mau belajar dari kitab suci, Paulus mengajarkan juga mengenai hal itu ya. Jadi Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 8 ya ayat 1 sampai 13. Secara garis besar Paulus mencontohkan mengenai berhala, ya makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu sempit mengartikan kata berhala ini ya. Berhala ini tidak konotasinya patung loh, ya tidak hanya itu. Ya sebab di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah. Jadi ada kata sesuatu. Jadi kalau mendengar kata berhala ini jangan kita serta-merta bilang oh penyembah patung, nggak juga gitu kan, nggak juga gitu, luas artinya berhala itu. Jadi kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu menerangkan bahwa kata berhala itu mempunyai makna sesuatu yang didewakan, ya, yang disembah dan dipuja, begitu. Nah. Jadi kalau kita sekarang ini membahas tentang apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, di sini mengatakan berhala, ya kan? Nah, Paulus sedang berbicara tentang sesuatu, ya, yang oleh orang itu dipuja, yang disembah, tetapi dia bukan adalah Allah Yesus Kristus. Jelas ya? Jadi kalau kita membaca nanti di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, kata berhala di sini mempunyai makna yang luas, bukan berarti dipersembahkan kepada patung gitu ya. Tetapi maknanya bisa luas, seperti yang kamus besar bahasa Indonesia tadi katakan, sesuatu yang didewakan atau yang disembah, ya kan? Coba kita baca dulu 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tentang persembahan berhala. Ayat 1, lanjut. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa dengan
Ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untungnya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa kepada Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah saudara, ini pembacaan yang cukup panjang sampai yang baca belepotan. Paulus di sini secara tersirat menyatakan ya bahwa memang ada Allah, ya kan, Allah huruf kecil dalam hal ini ya. Nah, tetapi Paulus menegaskan ya, namun bagi kita, ayat 6 ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, artinya seperti yang diuraikan di awal, bahwa ketika ada persembahan atau penyembahan yang tidak ditujukan kepada Allah atau Yesus Kristus ini, nah ini yang dikategorikan sebagai penyembahan berhala, apapun bentuk dan wujudnya. Ya, termasuk kalau kamu itu terlalu istilahnya kan orang kadang-kadang suka terlalu mengidolakan artis misalnya kayak gitu kan, sampai segalanya mau ditiru ya kan, gaya jalannya, gaya berbusana yang segala macam. Ini juga memberhalakan gitu kan. Kekayaan juga termasuk harta kekayaan ya kan, nggak bisa terlepas dari kekayaan ya. Handphone aja dipegang sampai nggak bisa lepas, masuk kamar mandi dibawa ya kan, kemana-mana dibawa. Ini sesuatu yang mengikat ya, semacam berhala juga gitu ya. Nah, tetapi di ayat 7 Paulus menjelaskan lagi, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah Paulus mulai melakukan pemisahan, bahwa orang yang memakan daging persembahan kepada berhala, dan dia ini adalah orang yang masih terikat dengan berhala. Nah, ini adalah satu kasus. Ya, mengerti ya? Paham nggak? Ya. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Jadi orang ini masih menganut kepada penyembahan kepada sesuatu itu yang bukan Allah. Nah, dia ini yang melakukan persembahan dan dia juga yang makan. Ya. Nah, itu bukan urusan orang Kristen. Ya, kita tidak menghakimi mereka karena dia masih menyembah berhala. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan konotasi berhala ini bukan menyembah patung aja. Ya, dia masih menyembah berhala, lalu dia mempersembahkan itu sebagai kepercayaannya dan dia memakannya. Itu urusan dia. Orang Kristen atau orang yang mengikuti Yesus itu tidak mempersoalkan hal itu, karena kita tidak boleh menghakimi kepercayaan orang lain. Ya, kita tidak boleh bilang, oh dia berdosa, wah dia bakal masuk neraka. Bukan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima kebenaran daripada Allah melalui Yesus Kristus,
kita juga harus mengambil sikap hati-hati. Bagaimana sikap hati-hati ini? Nah, Paulus juga mengajarkan di sini. Ya, di sini disampaikan ayat 8 mulai, ya, makanan. Ya, Paulus bilang, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kita ini jangan ribut soal makanan, gitu kan? Seolah makanan itu bisa membuat jarak kita tuh semakin dekat atau semakin jauh atau bahkan terlempar ke api neraka gara-gara makanan. Ya toh? Nah, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang masih menyembah berhala dan dia mempersembahkan makanan atau daging atau apapun kepada berhala itu lalu memakannya. Ini ada satu kelompok yang oleh orang Kristen, orang yang telah percaya Yesus tidak boleh menghakimi itu. Tidak boleh mengatakan mereka sesat, mereka berdosa, mereka masuk neraka. Itu bukan urusan kita. Kita urus diri kita sendiri. Yesus mengajarkan melalui Paulus, ya toh? Di sini jelas sekali Paulus bilang, ya kan? Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, diulangi sekali lagi ya. Ini soal makanan enak nih, ya kan? Diulang aja biar enak, ya kan? Makanan, ya, tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ya, kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya, berarti makanan itu tidak menodai apa-apa dalam hidup kita. Lalu kenapa jadi pembicaraan di dalam ayat? Nah, ini dia ayat 9-nya bilang begini, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Lemah di sini dalam arti ada orang yang baru terima Yesus, ya, belum begitu dalam mengenai firman-firman Tuhan, ya kan, larangan-larangannya. Lalu kita yang sudah senior istilahnya, ya, sudah lama, sudah tahu tentang firman Tuhan, kita bertingkah laku, berlaku seenaknya. Nah, itu yang membuat batu sandungan, ya, ayat 9 ya tadi bilang. Ya, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, gitu loh. Jangan oleh karena sikap kita itu membuat orang kemudian memakan daging persembahan berhala. Ya, ya. Ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi jelas ya, kita tidak ada persoalan dengan makanan seperti itu. Ya, tetapi jangan sampai ada orang, ya, saudara-saudara seiman kita yang sudah percaya Yesus, yang mereka adalah pemula, melihat, ya kan, kita duduk makan, ya kan, daging persembahan berhala, lalu mereka memandang ajaran Kristen itu menjadi salah gara-gara sikap kita itu, gitu. Karena orang kalau sudah salah memahami tentang kekristenan, dia nanti akan mempunyai cara belajar juga yang menyimpang. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ya, oleh karena itu kita kalau mau makan, datang ke rumah bertamu, ya kan, dipersembahkan sajian, ya kan, makanan, ya kan, pasti enak-enak lah kan makanan orang Tionghoa itu, ya. Ya, sudah, berdoa saja, Tuhan Yesus kuduskan makanan, ya kan, berkati keluarga yang telah menyediakan makanan ini, mari kita santap. Ya, selesai, gitu kan. Seperti itu, gitu. Jadi karena makanan itu seperti Paulus juga katakan tadi, tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah atau bahkan menjauhkan kita kepada Allah, ya kan? Tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam prosesi itu, ya kan, kita ikut ritualnya, ya, mempersembahkan, habis itu kita makan juga, nggak boleh itu. Kita hanya boleh, ya kan, dalam artinya gitu, kalau nggak terpaksa banget ya dihindari juga, lebih bagus. Ada momennya gitu.
Iya, maksudnya kalau masih bisa dihindarkan, ya itu lebih bagus lagi, ya kan? Jangan sampai nanti ada yang tahu, ya toh? Itu yang disebutkan tadi, yang ada yang mengetahui kita seperti itu. Karena kan kita harus menjaga kemurnian iman kita. Bahwa Paulus betul-betul tidak melarang, tidak mengatakan bahwa itu berdosa. Yang menjadi persoalan adalah kalau kamu ikut ritualnya, kamu ikut berdoa ya dengan cara orang itu, melakukan persembahan makanan itu, setelah itu kamu makan, itu ya nggak boleh. Ya, tapi kalau orang itu yang melakukan, ya kan, kemudian memberikannya kepada kamu makan makanan itu kita sudah dikuduskan aja, berdoa saja sudah. Ya, tidak ada persoalan gitu kan. Yang menjadi persoalan kalau kamu melakukan ibadah dengan tata cara seperti itu. Kita menyembah bukan kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita memberikan persembahan, penyembahan bukan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Itu enggak boleh. Ya kan? Makanan adalah untuk kebutuhan jasmani kita. Ya. Yesus berfirman, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Jadi ini firman dari Tuhan Yesus juga menguatkan bahwa makanan itu sesuatu yang hanya berfungsi bagi tubuh saja, tidak mempengaruhi rohani. Ya, asal dia sehat, tidak kotor, tidak basi, makan saja. Bukan dari barang yang tercemar gitu ya. Gitu. Ya, karena tentu saja kan keluarga yang menyediakan makanan itu juga bermaksud baik. Ya kan, menjamu kita, ya toh. Jangan juga gara-gara kita itu dalam tanda petik fanatik buta. Ya kan, menolak, oh mohon maaf, kami tidak makan makanan persembahan berhala. Itu kan menurut mereka benar gitu loh, ya kan? Cara mereka menyembah kepada sosok atau oknum yang mereka percayai itu adalah menurut pemahaman mereka benar. Kita tidak boleh membuat mereka itu merasa bersalah, ya kan? Dari sisi kita yang sudah menerima Yesus, kita tahu kita tidak boleh lagi menyembah kepada hal-hal yang lain, hanya kepada Yesus sebagai Tuhan yang benar. Yesus adalah juru selamat. Ya, kalau kita membutuhkan keselamatan, tentu saja kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Percaya kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ya, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh lagi bercabang. Ya, nggak boleh kamu beriman kepada beberapa Tuhan gitu. Ya kan? Kalau untuk harta kekayaan, kayaknya Tuhan ini lebih menguntungkan kamu bersembah ke Dia. Ya kan? Kalau untuk berbuat kasih atau rendah hati, oh Yesus itu yang mengajarkan kamu melakukan yang Yesus, itu enggak boleh. Ya, sekali Yesus tetap Yesus gitu. Tidak ada lagi saingannya, tidak ada lagi duanya. Karena memang Alkitab sudah tegas menjelaskan tidak ada Allah lain. Ya, Yesus satu-satunya juru selamat di muka bumi ini. Ya kan? Jadi itu yang akan kita bagikan. Selamat merayakan Imlek, dan bagi umat Kristen yang masih mempunyai keluarga yang merayakan, berkunjunglah ya, apalagi orang tua itu. Ya kan, datangin, ya kan. Kalau perlu bawa buah tangan. Ya kan, bawa buah tangan. Buah-buahan atau apa gitu kan. Jangan datang cuma mengharapkan angpau. Oke, jadi sekian dulu. Semoga kita bersukacita bersama orang yang bersukacita. Amin. Ya kan? Ya, kita berduka dengan orang yang berduka. Itu menurut firman Tuhan juga, bukan perkataan saya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mampu bertoleransi, ya, tanpa harus kehilangan iman kita. Jadi sejauh kita tidak, ya kan, melakukan cara-cara orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus, kita tetap dibenarkan. Ya kan? Jangan kita ikut ke kuburan, ya kan? Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Di ajaran Yesus Kristus itu, orang yang sudah meninggal itu sudah selesai. Kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan mereka. Kita tidak lagi bisa berdoa untuk mereka dalam hal apapun. Itu menurut ajarannya Yesus Kristus. Ya, makanya kita harus berbuat kebaikan. Ya, berbuat baik kepada orang tua kita, sesama kita itu ketika kita hidup. Gitu. Selamat Imlek. Hong Hiu Facai. Haleluya. Amin.